Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Abdul Halid. Kembali lagi dalam acara Breaking News kali ini. Dalam Studio House kami akan melaporkan tentang laporan pembelajaran pada Kamis yang lalu. Kenapa hari Kamis? Karena dirubah jadwal oleh dosen yang sebelumnya dari hari Selasa menjadi hari Kamis. Baiklah, di sini saya akan melaporkan tentang evaluasi pembelajaran oleh Pak Adi Kusuma, dosen kami, tentang Learning Journal, mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi. Baik. Yang pertama, dalam pertemuan Learning Journal, dalam pertemuan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi minggu kemarin, kami membahas tentang wawancara. Apa yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh penanya kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya. Dan juga dijelaskan tentang interview. Apa itu interview? Interview merupakan teknik dalam wawancara yang dilakukan saat proses tanya jawab antara narasumber dan penanya. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan sebelum proses wawancara dimulai? Yang pertama harus mempersiapkan mencari topik yang tepat untuk wawancara. Karena topik ini merupakan hal yang paling dasar untuk melakukan proses wawancara. Yang kedua, harus mempersiapkan daftar pertanyaan. Yang ketiga, harus bersikap objektif dalam menyampaikan suatu berita. Dalam proses wawancara tentunya mengandung unsur 5W1H. Yang pertama ada what. What itu adalah apa yang terjadi, peristiwa apa, dan apa yang dibahas dalam wawancara tersebut. Yang kedua who. Who merupakan siapa yang membuat peristiwa tersebut. Yang ketiga ada when. When yaitu kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat ada where. Where itu di mana peristiwa tersebut berlangsung. Dan yang kelima why, yaitu mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya dalam proses pembelajaran, kami juga membahas tentang syarat-syarat untuk melakukan wawancara. Yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Wawancara harus mempunyai tujuan yang jelas dalam proses berlangsungnya wawancara. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi merupakan ketepatan dalam proses melakukan wawancara. Yang ketiga, menyenangkan. Proses wawancara ini harus dilakukan secara menyenangkan tanpa ada paksaan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, mengandalkan persiapan atau riset. Sebelum melakukan wawancara, penanya harus terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatunya untuk dilakukan saat proses wawancara. Yang selanjutnya, melibatkan kepentingan halayak. Jadi proses wawancara ini tidak melibatkan unsur-unsur pribadi. Yang selanjutnya, menimbulkan spontanitas. Selanjutnya, pewawancara berfungsi sebagai pengendali. Jadi sebagai pewawancara atau penanya, kita tidak boleh terbawa arus oleh narasumber. Misalkan ada narasumber yang jawabannya bertele-tele, panjang dan cukup banyak, itu kita bisa langsung potong dan kita tidak boleh terbawa arus saat kita melakukan proses wawancara. Selanjutnya, mampu mengembangkan logika. Artinya, seorang penanya harus mengembangkan logikanya saat ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dan jawaban yang diterima itu bisa menimbulkan pertanyaan lagi untuk jawaban yang selanjutnya. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh Pak Adi juga ada macam-macam wawancara. Wawancara ada macam-macam jenisnya. Yang pertama ada wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konferensi, wawancara kelompok, wawancara individual, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas. Bentuk-bentuk wawancara juga dijelaskan oleh beliau, yaitu ada yang pertama wawancara sosok pribadi, wawancara berita, wawancara jalanan, wawancara sambil lalu, wawancara telepon, wawancara tertulis, dan wawancara kelompok. Selanjutnya Pak Adi menyampaikan bahwa reportase adalah pemberitaan atau kegiatan meliput, mengumpulkan berbagai informasi, fakta, dan juga pesan sebagai unsur berita dari sebuah narasumber yang dalam hasilnya yang tertulis dan disampaikan dalam bentuk berita. Dan juga disampaikan untuk teknik reportase sendiri. Yang pertama ada mulai menyebutkan
peristiwa dan tempat kejadian di mana Anda meliput. Kemudian menyebutkan nama channel atau stasiun televisi yang ditayangkan, di mana berasal dari mana channel tersebut. Yang kedua, lanjut dengan memberikan informasi yang diperoleh untuk meliput dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami dan mudah dimengerti. Yang ketiga, ambil suasana latar belakang atau situasi terkini dari lokasi yang menjelaskan bahwa bagaimana reportase itu terjadi di lokasi yang agar supaya benar-benar meyakinkan kepada pemirsa untuk lokasi tersebut. Yang selanjutnya, melaporkan fakta yang terdapat pada lapangan, bukan opini sebagai reporter. Jadi kita sebagai reporter harus menyampaikan fakta berdasarkan data di lapangan, bukan sesuai opini yang ada pada diri kita. Yang selanjutnya, berikan kalimat penutup di akhir video atau closing untuk reportase ini sendiri. Dan juga bisa menyebutkan dengan kameramen siapa dan lokasinya di mana. Lanjut mungkin bisa dikembalikan nanti ke studio. Dalam pembelajaran minggu yang lalu, Pak Adi menyampaikan bahwa ada banyaknya jenis informasi yang disampaikan. Yang pertama, ada berita. Berita merupakan informasi yang disajikan tanpa dibubuhi opini wartawan ataupun reporter. Jadi berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Yang kedua, editorial atau tajuk. Editorial atau tajuk merupakan informasi yang sudah menjadi berita, namun diberi tanggapan atau dibahas lebih lanjut dalam topik yang berbeda. Yang selanjutnya ada infotainment. Infotainment merupakan unsur berita yang mengandung gosip yang terjadi biasanya pada selebriti ataupun selebgram yang ada pada media penyiaran. Selanjutnya ada press release. Press release merupakan informasi yang telah menjadi berita yang dikeluarkan oleh bagian humasi atau institusi lembaga perusahaan. Selanjutnya disampaikan juga kategori berita oleh Pak Adi Kusuma. Beliau menjelaskan bahwa berita ada macam-macam jenisnya. Yang pertama ada berita harian atau hot news. Hot news ini merupakan berita yang disampaikan atau disajikan membawa unsur-unsur atau tema-tema yang terkini, dan kalau misalkan berita ini disampaikan sudah terlalu lama, itu akan menjadi basi. Selanjutnya ada strike news. Strike news merupakan berita yang disajikan secara langsung tanpa opini. Yang ketiga ada in-depth news. In-depth news merupakan berita yang diolah secara mendalam sebelum disajikan kepada masyarakat. Contohnya ada reportase investigasi ataupun dalam bentuk program tayangan Metro Files, dan juga ada program tayangan lainnya. Kategori berita juga ada bermacam-macam. Yang pertama ada hard news. Hard news merupakan berita yang disajikan mengandung unsur-unsur yang berat. Contohnya seperti konflik, bertegangan tinggi, ataupun kontroversial, dan berita-berita yang mengandung melibatkan orang banyak ataupun masyarakat atau tokoh penting yang ada di dalam berita tersebut. Selanjutnya ada soft news. Soft news merupakan sajian berita yang materinya tidak terlalu berat. Materi yang disampaikan dalam berita ini cukup ringan, seperti berita hiburan ataupun berita selebriti. Yang ketiga ada spot news. Spot news merupakan berita sajian singkat dan penting yang memberikan informasi kepada masyarakat mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Contohnya adanya kejadian bencana alam, kebakaran, itu langsung diberitakan dalam satu tempat gitu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya dari Studio House undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan minggu selanjutnya dalam Learning Journal Teknik Reportase dan Investigasi. Selamat malam pemirsa semuanya.